Dilansir dari laman berita Grid Hot ID. Meski sudah beberapa tahun, Laut Cina Selatan belum juga mendingin. Dikutip Kompas.com, Cina selalu menunjukkan dominasinya di wilayah yang diperebutkan banyak negara tersebut. Bahkan Cina tak segan senggol beberapa negara yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan, salah satunya Indonesia. Kini Indonesia makin siap hadapi kedekatan Tiongkok di Laut Cina Selatan selepas bangun pangkalan militer di Natuna. Namun siapa sangka, kedekatan Cina untuk merebut Natuna tak berjalan mulus, ternyata ini yang dialami Cina usai merebut Natuna dari tangan Indonesia. Seperti apa kelanjutan beritanya, mari kita kupas lebih lanjut. Dikutip update pertahanan dari Sosok ID, TNI Angkatan Laut dikabarkan membangun pangkalan militer baru di Natuna, Kepulauan Riau. Melansir dari Antara, Marsikal Hadi Cahyanto Kepala TNI, meletakkan batu pertama untuk pembangunan pangkalan militer pasukan tempur Angkatan Laut Komando Armada Pertama. Pangkalan komando itu akan menjadi bagian dari Komando Eksekutif Operasi Pertempuran di Indonesia Barat. Fungsinya juga sebagai pos komando keamanan Angkatan Laut terintegrasi. Kehadirannya diharapkan membantu menguatkan unit TNI terintegrasi di Natuna, tepatnya di wilayah utara Selat Karimata. Di selat tersebut Indonesia berbagi wilayah perbatasan dengan Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Wilayah Natuna memiliki karakter maritim, sehingga kehadiran pangkalan komando pasukan tempur Angkatan Laut di sana diharapkan menguatkan kemampuan interoperabilitas di pasukan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara di sektor maritim, jelas Cahyanto. Upacara inaugurasi juga dihadiri oleh Panglima Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Laksamana Yudo Margono. Di upacara tersebut, Cahyanto memuji Angkatan Laut Indonesia atas keterlibatannya dalam membangun infrastruktur pertahanan di Natuna, salah satu wilayah paling luar dan front paling panas. Natuna adalah kepulauan yang terdiri dari 272 pulau terletak di antara Sumatera dan Kalimantan. Secara administratif Natuna termasuk wilayah dari Provinsi Kepulauan Riau. Natuna menjadi titik sangat strategis bagi wilayah Indonesia, karena menjadi pintu masuk ke Laut Cina Selatan. Natuna adalah kunci strategi TNI untuk memperkuat pasukan pertahanan Indonesia. Marsikal TNI juga merayakan bertugasnya kapal perang KRI Alugoro 405 di dermaga Selat Lampa, dan menunjuk Letnan Kolonel Ahmad Nur Taufik sebagai komandan pertamanya Selasa kemarin. Ia juga menyaksikan vaksinasi 558 personil militer dan polisi yang ditugaskan menjaga perairan dan kepulauan Natuna. Sementara itu, Jepang kian antusias untuk mengirimkan alutsista ke Indonesia. Dilaporkan dari The Diplomat, reporter Sebastian Strangio melaporkan akhir Maret lalu jika Jepang dan Indonesia sudah sepakat untuk membuka ekspor sektor pertahanan dari Jepang ke Indonesia. Fakta itu ditandatangani saat pembicaraan keamanan 2+2 pada 30 Maret antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dari dua negara. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama, yaitu sama-sama khawatir dengan pengaruh dan tekanan Cina di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Menurut laporan, di bawah ekspor senjata, Jepang bisa mengirimkan sampai 8 kapal frigat siluman Mogami baru ke Angkatan Laut Indonesia. Kapal-kapal itu dikenal dengan nama 30 FFM, 30 FF, 30 DX, dan 30 DEX. Mereka adalah fregat mutakhir multiperan pertama yang dibangun oleh Mitsubishi Heavy Industries dan Mitsui Engineering and Shipbuilding di galangan kapal di Nagasaki dan Tamano. Rencana provisional mengharuskan Jepang mengirim 4 kapal itu akhir 2023 atau awal 2024 dan keempatnya dibangun oleh PT PAL di Surabaya melalui kesepakatan transfer teknologi. Hal ini menunjukkan tekad Indonesia untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan meskipun tidak terlibat kepentingan apapun di Laut Cina Selatan. Ekspor alutsista ini akan digunakan oleh pasukan TNI AL dan TNI AU,
Sehingga TNI disebutkan akan fokus untuk menguatkan kedua pasukan tersebut setelah selama ini alutsista kebanyakan digunakan oleh TNI AD.